Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, kita mampu menunaikan satu faridah Allah, salat maghrib berjamaah sembari menunggu hadirnya salat selanjutnya, mengamalkan apa yang disabdakan oleh Habib kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang muslim yang menyempurnakan wudhunya di rumah, kemudian dia merapatkan jarak langkahnya menuju masjid, menunaikan satu faridah sembari menunggu faridah selanjutnya. Illa, kata Nabi, kecuali Allah mengukurkan untuknya dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya di sisinya, dan Allah lipat gandakan untuknya ganjaran pahala. Dan itu jamaah kaum muslimin, dalam konsep ibadah kita harus selalu menjadi sesuatu yang kita ikhtiarkan dan kita ihtisabkan. Jadi ketika kita berangkat tadi, kita menghadirkan niat itu, berdiam di rumah Allah menunggu satu salat hingga datang salat selanjutnya, berzikir ataupun menghadiri majelis ilmu yang seperti sedang kita lakukan dan kita hadirkan. Mudah-mudahan Allah tetapkan untuk kita ganjaran yang sempurna yang disebutkan oleh baginda Rasul. Salawat dan salam jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita doakan kepada Allah Jalla wa'ala agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali dengan izin Allah Ta'ala kitab Tauhid fi Daw'i Aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Tauhid dan Aqidah yang bersumberkan dari akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, atas pentingnya tauhid dan akidah ini, hampir di setiap muqaddimah awal kajian saya ulangi urgensi tauhid dan akidah. Ini adalah alasan kita diciptakan, alasan para nabi diutus, kitab-kitab suci itu diturunkan, dan ini adalah orientasi dari hidupnya seorang muslim yang beriman. Jadi selalu kita di setiap sholat, apalagi sholat jamaah yang seperti kita lakukan tadi, kita disuguhi tentang matrikulasi kurikulum kehidupan itu, pengantar kurikulum kehidupan, yaitu Al-Quran yang Karim. Alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah ditanamkan dalam diri kita cinta kasih Tuhan kita Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita hadirkan harap kita kepada Allah Jalla wa'ala, Maliki Yaumiddin, dan kita juga menghadirkan khauf, takut, khawatir kita atas apa maksiat dan kekeliruan yang pernah kita lakukan. Kita hadirkan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Yang Imam Ibnu Qayyim sendiri mengarang kitab dengan tema ini. Beliau mengatakan itu adalah qasdul hayah, orientasi kehidupan. Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, tauhid. Hanya Allah. Ibadah kita peruntukkan hanya untuk Allah, tauhid. Wa iyyaka nasta'in. Itu orientasi hidup kita. Itu tujuan kita hidup. Ilmu yang Anda pelajari di tempat lain, di waktu yang lain, itu bukan tujuan Anda hidup. Tapi yang kita kaji malam ini, itu tujuan kita hidup. Ukuran untuk tauhid. Untuk mentauhidkan Allah. Dan ini jaminan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Tujuannya apa? Tauhid. Jalannya apa? Kadang-kala kita punya tujuan tapi tidak punya jalan. Ihdinas siratal al-mustaqim. Itu minhaju al-hayat. Itu jalannya, manhajnya, metodenya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan jalan al-maghdub. Orang berilmu tahu tapi kubur sih. Yahudi kata Nabi. Bukan jalan al-dhalli yang beribadah tanpa ilmu dan pengetahuan. Nasrani kata Nabi. Maka jamaah kaum muslimin, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah tentang la ilaha illallah. Sehingga kita mampu menjadikan ayat yang kita bacakan di pertemuan sebelumnya yang merupakan orientasi dari kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, nusukku, sembelihanku, hidupku, matiku, dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Hingga ke tingkat itu dan di level itu kita berada. Apapun yang kita lakukan lillah. Apapun yang kita pelajari lillah. Apapun yang kita inginkan, kita kehendaki lillah. Apapun kondisi yang kita lalui, Allah. Dan ini tema yang kita lanjutkan jamaah kaum muslimin. Saya rasa pembahasan menyembelih untuk selain Allah sudah 4 pertemuan kita kaji, kita cukupi di sana. Kita lanjut dengan tema selanjutnya, maja'a fi an-nadari li ghairillah. Hukum berlandaskan dalil Quran dan hadis bagi mereka yang bernazar untuk selain Allah. Hukum mengakui menazar kepada selain Allah. Kadang-kadang jamaah kaum muslimin ini terjadi kepada kita. Kita kehendaki ataupun tidak kita kehendaki. Dalam kondisi susah, ketika hanapat temu mati, kita merasa tidak ada yang bisa kita jadikan sandaran. Kita menginginkan sesuatu dan kita belum tahu takdir Allah untuk sesuatu itu seperti apa. Akhirnya kita bernazar mengakui. Ya Allah, maunya luluh anak lu kalau anakku lulus. Apalagi hari ini banyak yang tes PNS, tes P3K, ya habis kunci enggak boleh. Menyeluluh anak lu sabuh kami lungsi karena Allah. Itu hukum kembali ke hukum sebelumnya, menyembelih untuk Allah. Menyeluluh. Kadang-kala orang muslim itu kalau sudah bernazar, dia mendapatkan rasa siqah, percaya dirinya tinggi. Pasti terjadi seperti yang kita nazarkan. Lagi tanya mengakui. Padahal baginda Rasul mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, la yaruddu al-qadra syai'an. Nazar itu sama sekali tidak merubah takdir. Anak itu menazar tadi. Wala tanzuru kata Nabi. Jangan kalian bernazar. Kalau tak mengakui.
Manusia terjadi. Rupanya takdir yang Allah tetapkan sama seperti kita nadar. Dalam Sahih Bukhari, baginda Rasul mengatakan, nadar itu sama sekali tidak merubah takdir, tapi dia akan mengikuti seperti apa takdirnya. Seringnya kita bernadar, rupanya takdir Allah itu seperti kita nadar. Karena kita bernadar, secara konsepnya kita mewajibkan atas diri kita apa yang tidak diwajibkan dalam syariat. Itu nadar. Wajib kita tunaikan. Dilarang nadar, dilarang. Tapi kalau sudah terjadi dan terjadi seperti nadarmu, maka wajib ditunaikan. Maka datang syariah hanggapi, Pak. Jangan bernadar. Yang bernadar itu karena dia kurang sirqah dengan tauhid. Kurang yakin sama Roh. Kurang yakin dengan Allah. Ini jamaah kalau masih bernadar, itu dijali saja. Apa juga tauhid kalau bukan pengamalan terhadap nilai tauhid. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suara dan keluar. Nadar dilarang. Terlepas hukum fikihnya makruh atau haram. Panjang. Jumhur para ulama aku sebagian dapat madhab Hanabilah termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah haram. Terlepas makruh atau haram, nazar itu kalau sudah terjadi seperti yang kita nadarkan, wajib ditunaikan. Karena kita khawatir masuk kepada kaum yang dicela oleh baginda Rasul dalam Sahih Al-Bukhari. Khairul quruni qarni kata Nabi. Generasi terbaik itu generasi abadku. Sumalladina yalunahum. Kemudian generasi setelah. Sumalladina yalunahum. Entah disebutkan kata Imran 2 kali atau 3 kali setelah generasi sahabat. Beliau lupa sebagai perawi. Kemudian kata Nabi, summa ya'ti 'alan nasi aqwamun, datang nanti setelah itu kaum yang gemar bernadar dan tidak mau menunaikan nadarnya. Ya, yang sering ini perkataan kita kan seperti itu. Tabiat manusia memang seperti itu, Pak. Ya golong tak menadar wateka kamkan. Lagi tanya tes BNS itu. Itulah surat. Bersedia diletakkan dimanapun pulih itu. Tekan atas materai. Bantalulu nyajir kayak kenaan. Pateka dulu. Maka Nabi mengatakan, jangan kalian bernadar. Jangan bernadar. Sikah sama Allah. Apalagi bernadar yang inti dari nadar merugikan kita sendiri. Mengilzamkan, mewajibkan atas diri kita apa yang tidak Allah wajibkan. Karena ada juga yang bernadar dengan apa yang Allah wajibkan. Yang anak pilih nadar. Ya Allah, kalau anakku sembuh, aku akan sholat 5 waktu. Yang dah nadar, tapi wajib. Tapi kalau sudah dinadar, Anda tidak melakukan sholatnya, berarti Anda double dosa di sini. Karena seringnya Rasul dalam Sahih Al-Bukhari menyebutkan, wa innama yustakhraju minal bakhil. Yang bernadar itu orang pelit. Orang pelit, Pak. Ada orang yang meminta mendoakan kesembuhan anak. Ya Allah, ya kulih adilum, kalau sekiranya anakku sembuh, aku bersedekah karenamu 1 juta rupiah. Itu bisa
dipahami, bisa disimpulkan orang itu memang tidak pernah bersedekah 1 juta rupiah sebelumnya. Karena kita tidak mungkin bernadar dengan sesuatu yang sering kita lakukan, Pak, yang paling berantem itu. Maka Nabi kita mengatakan wa innama yustakhraju minal bakhil. Nadar itu dikeluarkan dari orang pelit. Jangan bernadar. Muslim itu siqah. Yakin kita dengan takdir Allah, berdoa, terus panjatkan doa. Kabul doa bagi Allah, dipenuhi permohonan oleh Allah itu bukan cuma dengan sekedar diberikan apa yang kita maukan. Dalam Sunan At-Tirmidzi atau Sahih At-Tirmidzi, baginda Rasul mengatakan Allah mengabulkan doa itu dengan 3 cara. Diberikan yang dia mau, atau ditolak darinya keburukan sebesar kebaikan yang dia mau, atau yudakhir indallah yaumul qiyamah. Allah simpan jadi pahala yang besar di hari kiamat. Jadi berdoa terus berdoa. Jangan benar. Apalagi yang hampir jumhur para ulama sepakat nazar itu makruh sampai ke level haram kalau nazarnya mu'allaq. Digantung nazarnya, disyaratkan dengan sesuatu imbalan yang dia minta dari Allah. Itu nazar kita yang sering, Pak. Karena kita hampir tidak pernah kita bernazar tanpa imbalan. Hampir tidak pernah, Pak. Tiba-tiba kita tanpa ruduhan ujunta, kita mengatakan, ya Allah, wajib at-tidluh lo sedekah 2 juta rupiah untuk anak yatim. Tanpa minta apa-apa, itu jarang sekali, Pak. Ada satu jamaah yang melakukan. Ustaz, ini wakaf dari saya untuk sekolah Ustaz. Wakaf apa ini? Nazar saya, Ustaz. Nazar. Anda minta apa sama Allah? Perlu tanya, Pak. Harusnya nggak perlu tanya. Karena kangen kalau ditanya. Punilah kebab. Anak lagi lagi. Ya, ini yang jari terlopet. Yang jari, yang lagi yang jari, Pak. Karena kebanyakan kita kalau bernazar pasti minta. Apalagi kita kaum hawa. Yang kadang-kadang kita mengilzamkan Allah dengan sesuatu yang sepatutnya tidak perlu kita minta. Ya Allah, biarkan anakku sembuh, ya Allah. Walaupun aku yang sakinah nama masalah. Kuputalah keba Allah rotakin. Allah kita mampu menyembuhkan anak Anda, menyembuhkan kaum muslimin. Untuk apa? Seolah-olah kita meragukan kekuasaan Allah. Allah kalau menyembuhkan itu harus pilih-pilih. Jika dipeluk boleh, yang lain payah sakit. Sehingga kita mengatakan, ya Allah sembuhkan putraku, biarkan aku saja yang sakit. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangkan doanya Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf doanya seperti itu. Maka Rasul mengatakan, rahimallah akhi Yusuf, semoga Allah mengampuni saudaraku Yusuf. Yusuf itu ketika digoda oleh wanita-wanita dari kota Mesir itu, dari negeri Mesir, dia meminta kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari godaan mereka, walaupun aku masuk penjara hanya nanti. Dan mempenjara biji itu, yang penting tergoda. Rasul kita mengatakan itu doa yang salah. Doa Nabi tapi bisa salah. Keliru. Seharusnya dia minta kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari segala keburukan, mau penjara apa? Karena dia mendoakan itu akhirnya masuk penjara. Nadar itu jamaah kaum muslimin jangan dilakukan. Walaupun tabiat kita apalagi yang tauhid, nilai kehadiran Allah itu rendah dalam hati dan setiap kita. Karena kalau ini kita lakukan. Kalau kita lakukan, maka pastikan itu karena Allah. Hanjit bilang
Ini syirik. Ini ranah akidah, ini ranah tauhid. Harus karena Allah. Aku bersedekah karenamu ya Rabb. Kalau aku dapat ini, aku bersedekah karenamu ya Rabb. Ataupun nazar yang tidak kita ikat dengan imbalan dari Allah. Aku berjanji akan bersedekah karenamu ya Rabb. Jangan sampai kita bernazar menggaul kepada selain. Ini sering terjadi di kampung-kampung kita. Munya pulih nak tolong ya Allah. Lungrah oleh bate tumpu fulan. Mengerah oleh bate tumpu fulan. Bertabarruk dengan tabarruk yang tidak diizinkan dalam syariah. Kau jatuh ke dalam kesyirikan. Jadikan tamak. Dan pastikan yang kita nadarkan itu bernilai ibadah. Kalau maksiat jangan tunaikan. Karena orang kalau yang ulun, untuk maksiat pun dia bernadar. Ya Allah, kalau aku lulus, atau dia berjanji dengan teman-temannya, nyonya lulung, tajib iyan ramai-ramai, lung tangguh. Ihada mas. Atau kadang-kadang nadar mubah. Kalau mubah yang nggak besar. Mayoritas para ulama tidak menghukumi itu sebagai nadar yang sedang kita ubah. Kalau saya sehat, Allah sembuhkan, insya Allah saya akan berjalan kaki sampai Masjid Raya Baitur Rahmat. Dan kita tidak menganggap berjalan kaki ke masjid itu ibadah khusus. Yang mubah. Yaitu bukan nadar. Anda penuhi, tidak penuhi, terserah. Tapi para ulama juga mewasiati jangan suka bernadar seperti itu. Ya, karena itu bentuk kita melakukan janji untuk diri kita sendiri. Ini jamaah kaum muslimin rahimani rahimahullah. Jadi hukum memulai nadar dilarang. Itu pembahasan ranahnya fikih. Menjadikan tujuan nazar selain Allah itu syirik. Bernazar karena selain Allah. Siapapun itu, malaikat juga syirik, nabi syirik, kuburan syirik, orang-orang saleh pun syirik. Karena nazar itu ibadah. Wafa memenuhi nazar itu ibadah. Memulai nazar bukan ibadah. Tapi justru kalau bukan makruh, maka hukumnya haram. Maka ini yang perlu kita pastikan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pengarang kitab kita mengatakan babu majaa fi an-nadari li ghairillah. Bab atau pembahasan tentang apa yang datang dari kitab Allah dan sunnah baginda Rasul tentang hukum bernadar kepada selain Allah. Segala macam bentuk bernadar yang maknanya, konsepnya mendekatkan diri kepada Allah, tapi orang ini justru menjadikan ibadah itu untuk selain Allah. Maka syirik. Qala ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini Allah memuji orang-orang yang memenuhi nadarnya. Bernadar hanya gayuh. Tapi kalau sudah bernadar, Anda tunaikan. Orang yang menunaikan itu dipuji. Artinya dia menjalankan komitmen dan janjinya kepada Allah. Yufuna bin nadri, kata Allah. Nanti harus kita lihat ayat sebelumnya. Ini Quran surat Al-Insan ayat ke-7. Sebelumnya berbicara tentang innal abrar, orang-orang terpuji, orang-orang baik, para pelaku kebajikan, hamba-hamba adiluhum, orang-orang gad. Salah satu dari kriteria orang baik itu disebutkan dalam Quran surat Al-Insan ayat 7 ini, mereka menunaikan nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut
terhadap hari yang keburukannya itu merajalela, terhadap fitnah kematian, terhadap fitnah akhirat, terhadap cobaan alam akhirat ataupun perjalanan panjang akhirat yang dahsyat itu. Orang itu takut terhadap akhirat. Ini kriteria orang baik. Kalau mereka benar, mereka memenuhi nadarnya. Dan orang itu takut terhadap hari akhir. Jadi pertanyaan saya di sini jamaah. Memang ini hadiah tidak saya bawa, tapi saya janjikan. Ini janji. Janji dipersisikan oleh para ulama. Menunaikan janji wajib atau sunnah. Kalau Allah takdirkan, insya Allah. Kalau tidak, mohon dimaafkan. Saya janjikan diri yang menjawab. Menunjukkan punya kualitas ilmu bagi yang menjawab itu. Di sini Allah memuji orang yang menunaikan nadar. Apa buktinya dari ayat ini? Kalau nadar itu ibadah. Nah, kita pembahasannya syirik ini. Syirik itu menjadikan ibadah untuk selain Allah. Kok pengarang kitab-kitab ini dan hampir semua para ulama, termasuk misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, ketika berbicara tentang bab nadar untuk selain Allah, ayat ini juga yang beliau muncul. Ayat ini berbicara tentang orang yang terpuji, dipuji oleh Allah karena mereka menunaikan nadar. Jadi apa hubungan ini dengan syirik? Ini pembahasan syirik, tapi ayat-ayatnya hubungan. Atau salah pengarang kitab tidak ada hubungan. Ada yang tahu jawabannya. Ayat ini Allah memuji yang menunaikan nadar. Apa hubungan menjadikan ibadah untuk selain Allah? Nah, jawabannya. Saya janjikan hadiah untuk pertemuan ke depan. Dipuji. Apa hubungan ibadah dengan pujian? Kalau kita sudah tahu hubungan relasi dengan ibadah, berarti ibadah itu kalau kita jadikan untuk selain Allah, jadinya syirik. Ini bisa dipahami pertanyaannya. Kadang salah lumba tayung. Judulnya nadar untuk selain Allah syirik. Ayatnya Allah memuji orang menunaikan nadar. Itu korelasi antara ayat, hubungan ayat dengan judul. Karena sering hati bertanya, khutbah, judul khutbah kita bantu isi ke anak hukuman. Jadi apa yang terjadi kepada penulis juga seperti itu. Nggak ada hubungan ini. Ada yang ingin coba menjawab? Kalau bisa menjawab berarti sudah paham itu hakikat dari ibadah dan tauhid. Ringkasnya jamaah kaum muslimin, saya lihat anak yang berjarah. Allah memuji. Kalau Allah puji, berarti Allah ridho. Allah suka. Ibadah itu apa yang Allah suka. Kalau yang tanya apa? Karena kita sering ketika mendefinisikan ibadah, yang tanya apa? Ketika orang bertanya, ini ibadah? Ya ibadah. Allah suka tidak? Di mana kita tahu Allah suka itu? Dalam Quran dan hadis baginda Rasul. Kadang-kadang kita suka-suka kita, bukan ibadah. Ibadah itu ismun jami'. Nama atau istilah untuk semua perkara yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Bagaimana kita tahu Allah suka? Salah satunya di sini disebutkan Allah memuji orang itu. Kalau dipuji berarti Allah suka. Kalau Allah suka berarti menunaikan nazar itu ibadah.
Kalau menunaikan nadar ibadah, maka nadar itu tidak boleh dijadikan untuk selain Allah. Begitu hubungannya. Kenapa kita mengatakan judulnya ini nadar karena selain Allah syirik. Sedangkan ayatnya pujian Allah untuk mereka yang menunaikan nadar. Itu yang pertama. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut untuk hari akhir. Ini yang hilang dari kita. Umar bin Khattab ditanyakan, apa yang membedakan sahabat dengan kami generasi setelah sahabat? Umar cuma mengatakan, yang membedakan cuma dua. Kami sahabat baginda Rasul itu paling mengenal Allah. Maka kami menghadirkan Allah mengawasi kami. Muraqabatullah. Kemudian kami ini orang paling tahu tentang hari akhirat. Maka kami selalu menghadirkan muhasabatullah. Allah akan menghisab. Allah akan memperhitungkan amal. Allah akan minta pertanggungjawaban. Coba dua itu kita hadirkan. Saleh kita. Dua itu kita tanamkan kepada anak kita di rumah atau anak didik kita di sekolah. Saleh insya Allah. Hadirkan Allah. Ya Allah, Allah lihat. Allah mengawasi. Allah pantau. Allah tahu. Dan hadirkan Allah akan menghisab. Allah akan menghisab. Sebenarnya materi ini yang perlu kita usulkan. Ya. Badan Kepegawaian Nasional, itu PNS kita yang baru lulus, nyonya pernah. Allah mengawasi, Allah akan menghisab jika lepas Tuhan. Allah mengawasi, Allah akan menghisab. Karena di sini innal abrara lafi na'im, para pelaku kebajikan itu dalam nikmat yaitu jannah, salah satu kriteria dan ciri-ciri mereka menunaikan nadar mereka. Dan mereka takut terhadap hari akhirat. Wallahu a'lam. A'lam bisawab. Barangkali satu ayat yang sudah kita kaji menjadi keberkahan ilmu dan keberkahan amal untuk saya dan jemaah kaum muslimin yang berhadir. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.